Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jeffril. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi logika. Tetapi sebelum kita memulai ke fungsi logika, kita buat dulu latihan video sebelumnya, yaitu tentang filter data. Jadi langsung saja dulu dibuka Microsoft Excel-nya. Kita buka. Kemudian kita masukkan latihan 4. Ini tentang latihan video sebelumnya ya, sebelum kita melanjutkan ke video fungsi logika ini. Baik, langsung saja kita ketik dulu datanya. Ini fungsinya ini mid, kemudian ini fungsinya left, dan ini fungsinya right. Jadi kita rapikan dulu. Ya. Ini kita buat dulu dalam sebuah border. Kita ambil all borders, merge and center. Ini juga buat align center, middle and center. Ini juga middle and center. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya atau fungsi mid sama dengan mid dalam kurung, kita ambil sel yang mau kita ambil hurufnya, kemudian kita mau ambil midnya itu dimulai dari urutan ketiga sebanyak 2. Tutup, enter. Jadi hasilnya C. Kemudian left, kita ambil juga leftnya itu sama dengan left dalam kurung. Kita ambil 2 huruf saja. Itu kurung. Maaf, ini kita ambil selnya dulu. Kemudian kita buat banyaknya huruf karakter sebelah kiri yang mau kita ambil. Tutup kurung, enter. Demikian juga untuk burung, kita buat dulu right. Kemudian kita ambil sel yang mau diambil karakter sebelah kanannya sebanyak 2 juga. Tutup kurung, enter. Nah, jadi itulah cara mengambil karakter sebelah kiri, kanan, dan tengah. Kita simpan latihan ini dengan nama file latihan 4. Klik save, file, kemudian save. Lalu kita simpan di dokumen ya. Karena di dokumen kemarin itu kita simpan file kita. Langsung kita ketik nama filenya latihan 4. Kemudian klik save. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang fungsi logika. Fungsi logika didasari dengan rumus if, kemudian logika test, dan value if true atau value if false. Untuk memilih di antara 2 nilai berdasarkan 2 kondisi, yaitu kondisi benar atau kondisi salah. Nah, jadi dalam fungsi logika ini kita itu diajarkan memilih salah satu di antara kondisi yang benar ataupun kondisi yang salah. Selanjutnya, fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sebuah sel. Fungsi bersyarat ini adalah suatu kondisi atau dinamakan sama dengan if, yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Fungsi logika memerlukan operator perbandingan, yaitu ada sama dengan, ada lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan atau
tidak sama dengan. Oke. Kita langsung saja ke sebuah contoh. Kita tutup dulu ini, kita buat lembaran baru saja. Nah, kita buat sebuah contoh. Bina Informasi dan Teknologi. Dan nama, ini datanya dulu ya. Nilai hasil. Namanya kemudian Rika 60. Oh, ini 60 ya. Yap. Kita rapikan dulu. Kita masukkan dalam sebuah cell atau border. Oke. Sekarang kita akan mencari hasilnya. Jadi fungsinya seperti ini. Sama dengan if dalam kurung hasil dari B4 ini, maaf, dari hasil dari C4 lebih besar dari 50, maka nilainya atau hasilnya naik kelas. Tutup petik 2. Jika tidak, maka nilainya tinggal kelas. Nah, kita perhatikan di sini. Petik 2 dulu, tutup kurung. Di sini ada dua kondisi. Kondisinya itu naik kelas atau tinggal kelas. Jadi, kita melakukan perbandingan di sel C4. Di sel C4 itu terdapat nilai di dalamnya 70. Maka kita buat dalam sebuah rumus logika. Bahasa logikanya seperti ini. Jika C4 ini yang nilai 70-nya ini lebih besar dari 50, maka kondisi pertamanya itu yang benar naik kelas, dan yang salahnya jika salah ataupun jika tidak sesuai bahwa C4 itu lebih besar dari 50, maka dia akan memilih kondisi kedua. Nah, sekali lagi, kondisi ada dua. Kondisi pertama ada naik kelas dan kondisi kedua ada tinggal kelas. Apabila dalam sebuah sel yang mau kita berikan perbandingan tersebut tidak sesuai dengan perbandingan yang kita berikan itu yaitu 50, maka dia akan memilih kondisi yang kedua. Apabila sesuai bahwa C4 itu lebih besar dari 50, maka dia akan memilih kondisi yang pertama. Nah, di sini langsung kita tekan enter. Sudah? Nah, jadi kalau misalnya sudah ada seperti ini, berarti jelas bahwa C4, kita lihat C4. Isi C4 itu adalah 70. Benar bahwa apabila dimasukkan ke rumus perbandingan, benar bahwa 70 itu lebih besar dari 50. Maka kondisinya diambil kondisi pertama. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk melanjutkan, kita tinggal copy saja rumusnya, kita drag. Ingat, kita menggunakan titik yang ada di sebelah kanan bawah ini, kita tarik ke bawah. Nah, jadi kita lihat. Di sini, kenapa 50 ini tinggal kelas? Karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Nah, kecuali kalau di sini dia ini, kalau kita buat di sini nilainya 51, kita ganti ya. Maka dia akan diganti menjadi naik kelas.
Tapi kenapa kalau dia itu 50, dia tetap tinggal kelas? Karena kita lihat hasil rumusnya. Rumusnya ini yang diberikan adalah perbandingan lebih besar dari 50, bukan sama dengan. Nah, kalau tadinya di sini dibuatnya lebih besar atau sama dengan 50, maka dia baru bisa naik kelas. Begitu, ya. Jadi seperti itu kira-kira perbandingan rumusnya. Tetapi karena di sini menggunakan lebih besar, maka dia tetap tinggal kelas. Nah, untuk 40 lebih jelas bahwa dia itu tidak lebih besar dari 50, maka dia menggunakan kondisi kedua. Nah, oke. Nah, selanjutnya untuk 60 naik kelas itu jelas bahwa 50 itu atau 60 itu lebih besar dari 50. Itu contoh pertama. Kemudian kita buat misalnya untuk contoh keduanya. Misalnya gini. Kita ambil saja ini. Kita copy. Ini ya, kita bisa ambil dari menu home, copy. Kemudian kita kopikan dia ke bawah, kemudian kita ambil paste. Nah, kita buat di sini hasil. Nah, ini kita agak hapus ya, kita hapus ini. Kita ganti menjadi B, C, B, C. Baik, kita buat perbandingan lagi dengan menggunakan rumus logika. Misalnya begini. Sama dengan if nilainya ini di sel C11 sama dengan B, sini B ya, maka hasilnya adalah baik. Nah, kita buat 3 kondisi ya. Sama dengan A dulu A, maka hasilnya adalah istimewa. Petik 2, titik koma, jika atau if nilai yang ada di C4 itu sama dengan B, petik 2-nya, jangan lupa, maka hasilnya adalah baik. Kemudian jika nilai yang ada di C4 itu sama dengan C, maka hasilnya adalah cukup. Nah, di luar kondisi yang tidak ada di daftar nilai ini, maka hasilnya adalah kurang. Tutup kurung. Kita berapa kali membandingkan atau memberikan kata if 1, 2, 3. Berarti kita harus menutup kurung di sini 3 kali. 1, 2, 3. Sudah? Kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya baik. Apabila kita tarik ke bawah, maka dia pasti menyesuaikan karena di sini C, maka hasilnya juga cukup. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita klik 2 kali untuk melihat rumusnya. Jika C11 itu nilainya sama dengan A, maka hasilnya istimewa. Di sini bukan A. Ya kan? Nah, kemudian karena tidak sesuai, maka dia pindah ke logika berikutnya. Jika C11 itu hasilnya sama nilainya sama dengan B, maka hasilnya baik. Maka di sini benar, ini yang dia gunakan. Nah, dia tidak menggunakan ini lagi karena dia sudah menemukan bahwa B itu adalah nilainya baik. Demikian selanjutnya. Selanjutnya, dalam menulis perbandingan jika menggunakan
tanda sama dengan, maka harus nilai yang dibandingkan itu harus di dalam petik 2. Nah, kita lihat bedanya. Di sini dia menggunakan perbandingan lebih besar. Nah, nilai yang dibandingkannya itu tidak di dalam petik 2. Nah, kalau di sini nilai yang dibandingkan itu dalam petik 2 karena dia menggunakan tanda sama dengan. Ya, itu bedanya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan sebuah data. Kita buat di sheet 2 saja. Datanya seperti ini. Tabel nanti kalau misalnya sudah benar-benar paham, pasti latihan ini mudah untuk mengerjakannya. Kita masukkan datanya dulu. Kemudian kita rapikan dulu. Ini kita buat di tengah. Ini juga kita buat di tengah. Ini juga kita buat di tengah. Kemudian ini kita lebarkan. Ini kita buat di tengah. Ini juga kita buat di tengah. Ini juga kita buat di tengah. Oke, ini kita lebarkan. Kemudian kita buat dalam satu border. Kita pilih all borders ya. Ini kita lebarkan. Ini kita buat dia bold. Ini kita bold. Ini WR ya. Oke. Baik, sekarang kita akan cari jenis kelaminnya. Sama dengan if dalam kurung atau jika jika kita ambil JK-nya, jika nilainya ini di kolom JK ini yaitu di sel C4 sama dengan nilainya adalah P, maka hasilnya adalah pria. Kemudian jika bukan P, maka pasti hasilnya adalah wanita. Karena di sini menggunakan dua kondisi. Maka tutup kurung dan enter. Nih, apa yang salah nih? Nah, ini ada yang salah nih. Di sini kita belum memasukkan petik 21 di depannya ya. Kita tidak memasukkan petik 2, maka kita buat dulu petik 2-nya, baru kita enter. Nah, dia hasilnya pria. Nah, kalau kita tarik, karena di sini kondisinya hanya 2, maka kita tarik saja. Nah, pas ya. Kemudian, untuk pekerjaan orang tua, kita memasukkan misalnya sama dengan if jika di dalam sel B4 ini nilainya adalah sama dengan PN, maka nilainya atau hasilnya adalah pegawai negeri atau ya pegawai
negeri sipil. Kemudian jika di dalam sel B4 ini, jika ini tutup petik 2 dulu sama dengan titik koma. Jika di dalam B4 ini nilainya adalah sama dengan WR, maka hasilnya adalah wira swasta. Tutup petik 2, titik koma. Jika di dalam sel B4 ini sama dengan, kita lihat kondisi yang lain, PS, maka nilainya adalah pegawai swasta. Tutup petik 2, titik koma. Kemudian kondisi yang lain itu ada BR ya, berarti buruh. Jika tidak sesuai ataupun kondisi yang lain itu di luar PN, WR, dan PS, itu berarti buruh. Tutup kurung. Kita buka kondisinya itu ada 3 tadi ya. 1, 2, 3. Berarti kita tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Enter. Nah, di sini jelas bahwa PN berarti pegawai negeri sipil. Jadi kalau kita tarik rumusnya, maka di sini sudah dibuat secara otomatis. WR berarti wira swasta. Oke ya. Selanjutnya, untuk mencari keterangan, itu jika nilai lebih besar 50, lebih besar dari 50, maka keterangannya lulus. Sama dengan jika nilai di dalam sel G4 lebih besar dari 50, maka hasilnya adalah lulus. Jika di luar 50 atau di luar yang lebih besar dari 50 itu, maka hasilnya tidak lulus atau gagal ya. Nah, di sini aja kita buat gagal. Tutup kurung, enter. Nah, kita lihat kondisinya. 60 lebih besar dari 50. 70 juga pastinya lulus. Kecuali yang 50 ke bawah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita kembali rapikan. Nah, sekarang kita simpan file ini dengan nama file latihan 5. Buat di tempat penyimpanannya itu dokumen, yaitu latihan 5. Kemudian save. Oke, selanjutnya kita akan membahas grafik. Grafik itu sama artinya chart. Biasanya sering digunakan untuk mengetahui suatu kenaikan atau penurunan dari angka-angka yang terjadi pada suatu data. Apakah data tersebut semakin lama semakin naik, meningkat, atau semakin menurun. Yang pertama, untuk grafik kolom atau grafik batang. Adapun contoh grafik kolom yang akan kita pelajari adalah seperti yang tertera pada modul itu ya. Kita bisa sambil melihat modulnya juga. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu harus membuat sebuah tabel. Nah, kita buat tabelnya dulu. Kita buat lembaran baru saja. Klik menu file, lalu pilih new. Buat blank workbook. Kita buat tabelnya dulu. Misalnya tabelnya adalah tabel jumlah data siswa SLTA di Lokseum Mawi.
Nah, kita buat nama sekolahnya, tahun, di sini tahunnya, Oke, sudah. Kalau misalnya datanya sudah dibuat, kita rapikan dulu. Ini kita merge and center dulu. Ini juga kita merge and center. Kemudian kita buat dia itu ke tengah ya. Nah, middle semua. Kemudian kita bold. Ini juga di middle semua. Center and middle. Kemudian kita buat dalam sebuah border. Nah, kita rapikan dulu ini. Kita merge and center. Ini juga merge and center. Kemudian kita buat dia bold. Nah, kalau mau ganti hurufnya ya, jenis hurufnya boleh, silakan, terserah. Misalnya kita mau ganti jenis hurufnya, kita buat contohnya Algerian, ini terserah ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam grafik. Caranya, kalau sudah datanya udah disiapkan, kita blok dulu datanya. Nih dari sini. Nah, kita blok dulu. Kemudian kita pilih menu insert. Kita klik di insert. Lalu kita pilih jenis chart. Nah, di sini kita menggunakan kolom chart. Nah, kalau misalnya mau kita gunakan yang 2 dimensi, 3 dimensi, boleh, terserah ya. Nah, tinggal kita pilih saja jenis chart apa yang mau kita gunakan ya. Contoh kita klik yang di 3 dimensi. Nah, sini sudah ada chartnya. Kita akan sesuaikan. Nah, kalau misalnya mau kita ganti chart titelnya ini, chart titelnya kita ganti. Kita klik 2 kali saja di dalam. Misalnya persentase jumlah data siswa ya. Presentasi data siswa SLTA. Sini. Nah, oke. Jadi di sini kita sudah punya data nih. Nah, kalau misalnya kita mau perbesar chartnya, tinggal kita tarik ke bawah ini. Nah, jadi semakin besar chartnya, maka detailnya di sini semakin tampil ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama, SMU Negeri 1. Untuk SMU Negeri 1, keterangannya sudah ada ya. Kalau yang warna biru muda, ini SMU Negeri 1 di tahun 2001 dia itu tercatat 789 orang. Nah, jadi seperti itu cara memasukkan data ke dalam chart. Oke. Kemudian selain menggunakan chart yang kolom ataupun diagram batang ataupun grafik batang, kita juga bisa menggunakan data ini ke dalam grafik P atau diagram P. Nah, caranya sama yang pertama, di blok dulu datanya. Kita blok dulu datanya. Selanjutnya kita pilih menu insert, lalu kita pilih di sini chart P. Nah, kita mau gunakan chart P yang mana? Ada yang 3 dimensi V. Oke. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan. Nah, mau kita pilih yang desainnya, bisa ya. Kita pilih desain dari menu desain ini. Nah, ada yang seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, kita tinggal memilih jenis chart yang kita gunakan ya. Yang chartnya yang 3 dimensi. Oke. Nah,
Ya, kalau mau kita pisahkan tinggal kita tarik-tarik saja ya. Baik, saya rasa demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami, dan untuk video berikutnya kita akan membahas tentang fungsi lookup, yaitu fungsi horizontal lookup dan fungsi vertical lookup. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.